Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat media. Perlu kami klarifikasi sedikit masalah saat dari kemarin sampai hari ini menjadi headline atas suatu percakapan yang mana di dalam percakapan itu Ibu Pirsa dengan yang mengatasnamakan Ibu Pirsa dan menyebut nama Habib Rizik. Perlu kami klarifikasi bahwa pertemuan yang ada di rumah Ibu Rahmawati pada hari itu benar adanya, tetapi satu yang ada di tweet dan ada di media seakan-akan Pirsa itu berdempetan dengan Habib Rizik. Lalu adapun tambahan dari di media itu adanya foto Ibu Pirsa yang berkomunikasi dan tidak senonoh karena adanya foto yang tidak pantas yang kita lihat, sehingga saya kebetulan di saat itu juga di tempat sebagai yang hari itu adalah kami dari nasionalis, karena saya adalah dari bendahara Partai Pribumi, menyampaikan bahwa foto yang ada di media itu kami sudah tahu bahwa itu tidak benar adanya. Saya sudah ke Megamendung semalam jam 1 malam dan kembali bertemu dengan Ahmad Dhani bahwa itu foto yang ada itu semua direkayasa. Jadi foto itu direkayasa. Dan ini sangat, Ibu Pirsa juga sudah menelpon saya kemarin dan mendapat kabar itu karena adanya di YouTube dan sangat shock. Lalu inilah hari ini saya klarifikasi bahwa tidak benar adanya foto yang tidak sesuai itu. Seperti begitu. Saya siapa, Pak Ustadz? Tadi saya sudah menerima bahwa yang melakukan rekayasa itu sudah terdeteksi juga keberadaannya dan terbentuk sudah tadi kalau tidak salah itu pengacara dari GNPF MUI sudah juga melakukan juga reaksi tentang adanya berita bohong ini. Jadi apa? Ya, Saya harus mengakui rekaman itu benar adanya. Jadi seakan-akan Ibu Pirsa itu kan berbicara dengan sahabatnya, itu hak-hak dia. Tetapi ingat, tidak ada percakapan direct langsung dengan Habib Rizik. Tidak ada itu. Dan masalah telepon, Habib Rizik tidak pernah memegang HP. Karena yang pegang HP itu adalah Habib Muhsin. Jadi tidak ada balas-membalas atau seperti apa. Habib itu tidak pernah memegang HP. Malam atau tidak ada. Saya tahu sekali karena saya ada pada hari itu di situ. Seperti itu. upaya hukumnya Berarti chattingan itu upaya hukumnya bagaimana, Pak? Tadi saya juga sudah ada yang mengirim bahwa GNPF MUI sudah membentuk satu tim pengacara ya untuk melakukan proses hukum yang seperti ini. Kira berasal dari kelompok mana itu, Pak? Kalau kelompok mana tentunya kelompoknya pihak sana, pihak Ahok ya, karena ini memang kita lihat dari langkah-langkahnya, kita lihat riwayatnya memang ini tim Ahok. jadi chatting itu tidak benar berarti ya? Tidak benar. Oke. Kenapa itu Dihan sampai ke Ahok, Pak? Kenapa apa mungkin Bocor. disinyalir sampai ke Ahok? Oh iya, karena kita lihat riwayat orang ini gitu. Lalu dari etnis yang kita sudah tahu lah ya. Etnis, Pendukung atau tim ses, Pak? saya belum tahu sampai segitu, tetapi dari etnis tertentu seperti etnis Ahok seperti begitu. Namanya bisa disebutkan, Pak? Ibu Pirsa langsung menelpon saya. Pada saat jam itu diupload di YouTube, Ibu Pirsa langsung menangis menelpon saya. Kalau penguploadnya, Pak, pengunggahannya, Pak? Penguploadnya juga sudah terdeteksi. Mungkin saya nanti ketemu dengan tim yang ahlinya lagi, tetapi sudah terdeteksi karena sudah ada juga di. Artinya yang akan dilaporkan ini 2 orang atau 1 orang? Satu orang dari yang upload. Pengupload sekaligus rekayasa itu, Pak?
Bagaimana status? Ibu Pirsa itu dengan Habib Rizik itu statusnya apa, Pak? Oh, gini, uminya dia itu pernah dulu ikut jadi aktif di FPI, aktif. Jadi Ibu Pirsa sendiri dengan Habib itu seperti anak saya rasa. Secara langsung kenal Ibu Pirsa dengan Habib Rizik itu sendiri, Pak ya? Oh kenal, tetapi saya rasa setiap itu Habib itu menerima siapapun kalau ada di Megabendung, menerima dari siapapun menerima. Tetapi kalau ada komunikasi secara pribadi itu saya tahu tidak ada. Pak, soal tadi kan tadi Bapak bilang kalau itu benar suara Bu Firza, tapi Bu Firza sendiri membantah, itu seperti apa sama? Tidak, itu komunikasi nggak bisa bohong. Kita nggak bisa rekayasa. Ibu Pirsa itu komunikasi dengan temannya. Jadi seakan-akan bahwa dia bisa begini. Kan itu haknya Ibu Pirsa. Tetapi kalau harus kita tahu, Habib sih saya rasa nggak sampai di situ. Bukan ngomongin Habib Rizik itu ya Pak ya? Dalam pembicaraan itu maksudnya? Kan wajar-wajar aja kita ngomong bahwa Habib itu berjuang untuk ini, Habib ini orangnya begini, Habib ini begini, itu wajar-wajar saja, nggak ada masalah. Dalam pembicaraan itu, Firza mengatakan bahwa tidak dihapus karena cat-cat dengan Habib. Oh tidak. Nah, ini harus saya klarifikasi lagi, bahwa cat itu, ingat, saya harus sampaikan, itu bukan, mungkin saja ada yang cat sendiri, ingat, pertama adalah ada cloning, yang kedua, HP bukan dia yang ini, gitu. Bukan dia yang pegang. Mungkin saja dicat dengan orangnya Habib, itu mungkin saja. Tetapi kita lihat nanti ke depannya. Saya rasa sih kalau Habib cacat itu nggak mungkinlah seorang Habib Rizik bisa berbicara seperti cacatin gitu, impossible lah. Saya tahu sekali, nggak mungkin itu. Firza membantah nggak Pak cat itu? Membantah. Dia juga bilang tidak seperti begitu, tidak seperti itu. Karena HP-nya Ibu Firsa itu diambil pada saat ditangkap. Dan sampai sekarang saya rasa belum kembali itu HP-nya. HP-nya di tangan Ibu Firza sekarang. Ya? HP itu tidak ada di tangan. Tidak ada. Jadi bocornya ini semua percakapan yang ada di situ waktu pada saat Ibu Firsa dipanggil polisi dan diambil HP-nya. Kalau foto-foto itu benar nggak? Oh tidak, itu rekayasa fotonya. Semalam kami sudah bahas dengan Habib Muksin, sudah ada juga ahli IT yang datang ke sana bahwa itu tidak benar. Jadi fotonya tindakan pencitraan nih, Pak ya? bagaimana? Berarti memberikan citra buruk bagi Habib Rizik. Oh iya, makanya malam ini kita bertemu di sini. Ini adalah bagian dari kami yang sangat terpukul atas peristiwa ini. Saya rasa seluruh teman-teman umat Muslim yang menelpon saya bagaimana, maka dari itu saya langsung menelpon jam 4 ini. Ayo coba saya klarifikasi. Karena saya ada di dalam, saya ada di situ gitu. Seperti itu. Pak, satu lagi Pak, Ya. soal penetapan Habib Rizik menjadi tersangka Pak. Ya, saya mendengar sekitar 15 menit yang lalu, 1 menit saya langsung mendengar itu. Ini bagian dari rekayasa buat saya sih. Terus terang aja, ini adalah bagian. Tadi adanya latihan di sana, Brimob di sana, tidak ini. Lalu ada lagi rekayasa gini, ada rekayasa. Itu bagian semua. Itu bagian semua adalah permainan ini semua. Saya rasa seperti itu. Tujuan apa sih Pak permainan ini Pak? Ya sudah kita tahu lah, kita ini umat Islam yang sedang tersolimi hanya satu orang. Kita ingin menegakkan satu hukum yang benar, tetapi ya balasannya seperti gini. Karena kita lawan ini ya seperti sekarang, Anda tahu kan? Responnya Pak akan mengerahkan massa ya atas penetapan Oh, tersangka ini? ingat, kita terpanggil hati kita. Apabila Habib Rizik ditahan, sampai mati kita rela mati untuk demi Habib Rizik. Terkait dengan chatting itu langkah selanjutnya apa paling terdekat? Ya, saya rasa sih nanti dari tim hukum dari GNPF itu bukan hak saya. Di sini saya berbicara tentang saya hadir ada di acara itu dan saya dari partai Pribumi, sehingga saya berhak ini karena saya tahu bagaimana Ibu Pirsa hubungan baik saya sebagai pertemanan, pergerakan dengan Ibu Rahmawati, sehingga saya wajib untuk mengkantar berita-berita bohong buat mereka. Bu, Pak, nanti Bu Firza sendiri akan melakukan klarifikasi nggak Pak? Saya rasa Ibu Pirsa kemarin dia bilang bahwa tolong Pak Yakub untuk mengkantar berita-berita karena saya tidak mampu untuk berbicara. Dalam shock. Kondisi semua telepon mati. Kemarin dia menelpon, dia menangis dan setelah itu nggak bisa lagi dibeli. Tanggapan dari Habib sendiri Pak terkait adanya berita ini dan video yang muncul chat-chat itu? Oh iya, kalau Habib santai aja karena memang Habib itu tahu dari setiap pembicaraan apapun yang dilakukan selalu ada bahasanya bahwa semut pun yang sedia injak, ya ada bahasanya seperti akan melapor seperti gitu.
Jadi saya rasa sih kalau Habib menyambutnya ini dan melihatnya situasi gini, sudah itu sudah resiko dan dianggap ini biasa saja. Karena memang Habib diperlakukan seperti itu sekarang. Ada berapa ahli IT Pak yang digerakkan untuk memeriksa keaslian dari foto dan chat itu Pak? Pekerjanya yang loyal kepada Habib itu saya rasa sih tidak terhitung, karena atas peristiwa ini semua orang ingin membantu Habib seperti begitu. Kasih ada? Pak, dalam WhatsApp kalau ada orang yang jadi bernama Petrus sebagai penyebar dari video itu, apakah itu penerawan dari FPI sendiri? Bagaimana? Ada WhatsApp yang beredar kalau orang bernama Petrus itu yang telah menyebarkan video yang diduga adalah Habib Rizik dan Firza. Apakah itu keterangan dari FPI? Tidak, saya rasa sih tadi ada beberapa yang mengeluarkan bahwa ini yang bertanggung jawab ini. Saya tidak bisa menjawab seperti itu. Karena itu masih katanya. Yang ada saya sampaikan ini seperti begitu. Berarti FPI tidak membenarkan hal itu ya? Oh, belum, kan ada dibentuk tim pengacara. Saya rasa mereka ada tim pengacaranya dan sangat profesional dalam menyikapi persoalan seperti ini. Oh, saya rasa besok sudah bergerak. Iya, Ibu Firza sudah ini sama saya. Kita juga harus sangat hati-hati menyikapi persoalan ini. Karena ini kan rekayasa yang bisa menghancurkan harkat dan martabat seseorang. Jadi kita memang harus hati-hati menyikapi persoalan seperti ini. Ke Polda atau ke Barreskrim Mabes Polri? Ini Polda, mungkin Polda. Polda. Karena kita selalu urusan ini, saya saksi makar seluruh di Polda. Saya Kapan kira Pak? ya besok mungkin Besok. sudah dilaporkan. Mungkin ada informasi jamnya Pak? Saya biasa. Saya adalah maksudnya kalau di NPS saya selalu terlibat mengambil aktivitas. Dalam hal ini Bapak menyampaikan sebagai pengacara atau sebagai partai? Bukan. Saya dari Partai Pribumi. Saya dari nasionalis. Saya selalu dengan Ibu Rahma, Ahmad Dhani, itu ini Ibu Firza. Jadi pada saat yang ditangkap semua yang dituduhkan makar, saya terlibat. Saya ada di dalam. Berarti sebagai orang yang pernah hadir pada saat Habib Rizik ada di sana. Oh iya, selalu saya hadir. Tapi Benar, ini Bapak nanti ditulisnya sebagai apa nih Pak? Sebagai apa? Sebagai lainnya rekan atau seperti apa? loyalis. Itulah. Februari gimana Pak? Tetap jadi Pak? 11-12 tetap, karena itu sudah beredar. Kita sudah siap-siap juga kok. 11-12 lalu 15 itu adalah itu. Tetap kita di sini di masjid ini, teman-teman di sini semua loyalis Habib Rizik. Masih sama, tidak berubah. Konsentrasi satu. Penjarakan si penista agama. Gitu. Sekarang malam itu kita ada di Istiqlal. Itu di Istiqlal, rencana gitu ya. Seperti gitulah rencananya. Dan itu sampai subuh, dan dari situ juga di masjid-masjid di situ kita pergi coblos. Tidak. Kalau tidak, pengerakan massa, Habib diperiksa di Polda bukan pengerakan massa. Kita tahu bahwa dia iman besar kita. Kita harus datang, ya. Masa tenang itu kan 13, 14, 15. Tetapi apa? Kalau kita pergi sholat subuh, emang ada yang larang? Kan nggak ada yang larang kita sholat subuh, ya. Mungkin begitu deh. Cukup.